Jokowi cuekin Ganjar disuruh jalan sendiri. Pengamat menilai Jokowi ke Ganjar ada beda gestur. Mungkinkah Jokowi mengalihkan dukungannya ke Prabowo? Pak, foto Pak. Sini. Tapi kita tidak bisa menutup mata. Pertemuan Ganjar beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin misalnya, itu kan menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski kalau kita melihat gestur Jokowi tidak seperti biasa, welcome dan hangat seperti biasa. Itu kelihatan banget ya Mas Adi? Bahwa ada pembicaraan keduanya iya, tapi memang kelihatan yang tampak lebih banyak berbicara gitu ya. Yang melakukan resultante dan resonansi itu Mas Ganjar ya. Sementara Pak Jokowi relatif lebih banyak diam. Enggak, Pak Presiden kok lebih kayaknya mau kangen sama cucu, jadi mau jalan-jalan. Malah saya diminta jalan aja gitu. Mau kemana Pak Gub? Ngecek jalan Pak, persiapan lebaran sama pariwisata. Itu betul, pariwisatanya dicek gitu. Jadi saya mau jalan ke arah barat sama ke arah timur sekitar Solo untuk ngecek jalan. Terus kemudian kalau pertemuan ini dianggap sebuah pertemuan yang menunjukkan bahwa keduanya nggak ada masalah, bagi saya itu masih perlu diuji kebenarannya, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang nggak sengaja gitu, dimana orang semua Jumatan, sholat Jumat, Pak Jokowi ya sholat Jumat, Pak Ganjar juga sholat Jumat, ya biasa aja gitu ya. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, melihat ada upaya rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar. Kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, kita melihat tampak di permukaan ada rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar. Beberapa waktu lalu soal Pildun U20, statement Ganjar dan Pak Wawan yang buat Indonesia batal. Memang hubungan keduanya baik-baik saja, tapi gestur Jokowi tak seperti biasanya. Menurutnya, Jokowi lebih banyak diam dan tidak menunjukkan kode kemesraan seperti biasanya. Memang, ada momen Presiden Jokowi disambut sama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Hal itu menurut saya merupakan formalitas saja, yaitu bagian dari tanggung jawab kepala daerah untuk menyambut kedatangan presiden. Tapi setelahnya kita bisa melihat dan menganalisa. Setelah pertemuan tersebut, Ganjar dan Jokowi kemudian jalan menuju ruangan. Setelah 15 menit mereka berdua berbeda jalan. Ganjar menginap di hotel dengan alasan ingin menemani kegiatan presiden selama ada di Solo, sementara Pak Jokowi pulang ke rumahnya. Jadi dari sini informasi yang bisa kita dapatkan jika Ganjar kemarin hari Jumat bersiap untuk menemani kegiatan Presiden Jokowi. Makanya dirinya memilih menginap di Solo. Ya karena kalau Ganjar tujuannya cuma untuk sholat Jumat, itu kan bisa di mana saja. Gak harus di Solo dan gak harus sama Pak Jokowi juga. Tapi faktanya kemarin ternyata satu-satunya kegiatan Presiden Jokowi yang bisa diikuti oleh Ganjar cuma sholat Jumat. Jadi nggak ada yang namanya rangkaian kegiatan presiden yang bisa diikuti oleh Ganjar. Apa yang bisa kita analisa dari peristiwa ini? Yaitu menunjukkan jika Ganjar tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan presiden di Solo. Karena kalau Ganjar mendapat informasi itu, mestinya Ganjar datang duluan. Sudah nyambut di masjid, lalu kemudian duduk bareng. Hal itu baru ada komunikasi. Tapi yang dilakukan Ganjar tidak demikian. Ganjar tidak dapat informasi itu. Taunya Jokowi sudah nyampai di masjid dan Ganjar datang belakangan, seperti nggak pernah ada informasi sebelumnya. Lalu kemudian kalau pertemuan ini dianggap sebuah pertemuan yang menunjukkan bahwa keduanya tidak ada masalah, bagi saya hal itu masih perlu diuji kebenarannya. Karena pertemuan ini adalah pertemuan yang nggak sengaja, bukan pertemuan yang memang diagendakan untuk bertemu. Selain itu, menurut beberapa pihak yang sempat mendengar pembicaraan antara Jokowi dan Ganjar menunjukkan jika antara Ganjar dan Jokowi ada masalah. Ketika bertemu, Presiden Jokowi bahkan sempat menanyakan kepada Ganjar, mau kemana Pak Gop? Pertanyaan tersebut memang seperti pertanyaan yang biasa saja. Tapi menurut saya, pertanyaan Jokowi itu membantah pernyataan Ganjar yang ingin menemani kegiatan Presiden Jokowi di Solo. Sebelumnya, memang ada beda pendapat antara Ganjar dan juga Presiden Jokowi terkait Piala Dunia U20 yang menyertakan Israel jadi sorotan publik. Pasalnya, Gubernur Jateng Ganjar dan Iwayan Koster menolak Israel.
Sedangkan Jokowi dalam pernyataannya menilai tak dapat mencampur adukan sepak bola dengan politik. Maka dari itu, akan sulit bagi Presiden Jokowi untuk mengendorse Ganjar agar dijadikan capres akibat ulah menelikungnya si Ganjar ini terhadap program andalan besutannya Presiden Jokowi yang makan biaya APBN yang sangat besar, termasuk namun tidak terbatas mempermalukan muka Presiden Jokowi di mata dunia internasional. Dan bisa jadi Jokowi akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Kini tamat sudah riwayat Ganjar yang dianggap seperti dewa yang tanpa cacat celah oleh para pemberhalanya yang kesetanan itu yang dengan sangat biadabnya menghancurkan mimpi besar Presiden Jokowi. Langkah politik Presiden Jokowi memang tidak pernah mudah ditebak. Jadi bagaimana menurut Anda? Merasa dihianati, Jokowi beri kode keras koalisi besar tanpa PDIP, tunggu arahan Jokowi. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dikerjain juga. Saya kenal betul. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100%. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa ngomong apa saja. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi Presidennya berbicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Mana sih nggak bakal bergabung Pak? Sama Nasdem kok nggak diundang? Oh sudah. Yang mengundang sekali lagi ya, yang mengundang ini adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum ini memang forumnya Ketua Umum, Nasdem dan PD Perjuangan sedang keluar negeri. Koalisi besar partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024 berpeluang terbentuk usai Presiden Jokowi bertemu 5 ketum partai di kantor DPP PAN Minggu 2 April. 5 orang ketua umum yang hadir antara lain Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Golkar, PAN, dan P3 serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR terdiri atas Gerindra dan PKB. Ide koalisi besar ini awalnya diungkapkan oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto usai menghadiri buka puasa bersama di Nasdem Tower Sabtu 25 Maret. Erlangga menjadi yang terdepan dalam membangun koalisi bersama PAN dan P3. Mereka membentuk KIB sejak pertengahan 2022 lalu. Namun, KIB sampai saat ini belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Beberapa nama yang masuk bursa capres KIB adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Sedangkan Prabowo dan Caimin menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Mereka secara resmi mendeklarasikan koalisi ini Agustus 2022. Koalisi ini juga belum resmi mengusung capres dan cawapres. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Menurut saya, ini merupakan episode lanjutan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena Presiden Jokowi mengaku kecewa dan sangat sedih atas batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago pun berpendapat koalisi besar potensial terwujud di Pilpres 2024 lantaran ada peran Jokowi di sana. Ia menilai Jokowi ingin menjadi kingmaker yang bisa menentukan siapa sosok capres dan cawapres yang bisa melanjutkan kepemimpinannya. Arifki mengatakan dalam pembentukan dua koalisi, KIB dan KKIR, sejak awal juga mendapatkan restu Jokowi. Hal ini sesuai dengan pengakuan Jokowi di kantor PAN kemarin bahwa dirinya merestui pembentukan koalisi KIB dan KKIR. Namun Jokowi membantah memerintahkan parpol itu membentuk koalisi. Arifki berpandangan, capres yang diusung oleh koalisi besar ini nantinya sesuai keinginan dan restu Jokowi. Menurutnya, siapapun capres dari koalisi ini pasti orangnya Jokowi.
Jokowi menurut Arifki ingin ada yang melanjutkan program dan kebijakan yang dibuatnya. Menurutnya, berbagai program yang telah dicanangkan Jokowi akan sulit diteruskan jika Capres atau Cawapres bukan dari barisan Jokowi. Secara lebih lanjut, Arifki menilai kemungkinan Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Menurutnya, dengan kasus Ganjar blunder menolak Israel di Piala Dunia U20,